Baik kawan-kawan, kali ini kita akan coba mencuci resin kation dengan HCl. Said, ambilkan TDS saya di situ yang tadi, alat ukur air. Oke kawan-kawan, kita akan coba ukur dulu berapa benar ini di resin ini. Kita sekaligus kita ngisi ember cuci ya. Buka Said, masukkan airnya di sini, di situ. Botol itu, botol kecil. Oke, masukkan ke dalam. Dulu. Hah? Ya, masukkan dulu ke dalam gitu. Oke, masukkan. Hidupkan. Oke, ini TDS-nya 100 ya. 101 ppm. 101 103 ppm ya. Oke, kita akan regenerasi resin ini. Nanti kita lihat hasil penurunan TDS-nya berapa setelah kita regenerasi dengan HCl ya. Ini kita sedang pengisian air ke ember untuk proses regenerasi resin. Said, ini digulung-gulung Said, atau pegangkan handphone kamera kan. Kita benerin dulu selangnya ya biar enak. Oke, kita isi air di dalam ember ini kira-kira 10 liter ya. Kita isi air di ember ini kira-kira 10 liter. Nah, terus kita isi air di ember kira-kira sudah ada 10 liter. Nanti baru kita pasrin dulu ini ya. Oke, coba sini. Nah, ini adalah kepala softener ya, kepala softener. Di kepala softener ini ada beberapa ini ya kawan-kawan, ada beberapa katup ya, katup pemutaran. Di situ ada backwash, ada pasrin, ada brand refill, ada brand slow refill ya, kemudian servis ya. Nah, kalau kita hendak meregenerasi resin kation, kita harus putar dulu kepala tabungnya ini ke posisi backwash. Setelah backwash nanti baru kita sedot obat. Nah, ini saya akan pindahkan kepalanya ke posisi backwash dulu. Nah, ketika kita pindahkan kepala posisi backwash, air akan membackwash tabung media ini dulu. Membersihkan tabung media ini artinya resin dibersihkan dulu sebelum dilakukan proses regenerasi. Dibersihkan dulu ya. Nah, ini kita lihat ya kondisi airnya. Nah, ini airnya hasil backwashnya. Kita tunggu sampai airnya benar-benar bersih. Kalau nanti sudah bersih baru kita bisa melakukan proses regenerasi. Oke, sambil menunggu proses regenerasi, kita ambil dirigen yang isinya HCl. Oke kawan-kawan, ini adalah dirigen yang berisi HCl 1 liter. Saya akan regenerasikan resin kation ini dengan HCl 1 liter. Caranya buka tutupnya. Hati-hati kawan-kawan, ini asapnya tajam, uapnya. Pastikan kalian menggunakan masker. Nah, masukkan 1 liter resin HCl ke dalam air ini. Masukkan yang benar, masukkan yang benar. Terus masukkan 1 liter. Tuang yang betul. Berdiri. Oke, ini 1 liter sudah kita tuangkan. Oke, kita tunggu proses backwashnya. Pastikan airnya benar-benar sudah bersih ya. Nah, ketika airnya sudah bersih kawan-kawan, nah ini airnya sudah bersih, kita pindahkan kepala
softener ini dari backwash ke posisi brain slow refill ini. Ini kawan-kawan, lihat ke posisi brain slow refill. Brain slow refill ini ada tanda ember, lalu ada panah ke atas. Itu artinya kawan-kawan, air di dalam ember ini sedang disedot. Air obat yang bercampur dengan HCl ini sedang dicedot ke dalam tabung FRP. Ya, sedang disedot ke dalam tabung FRP. Nah, kita harus tungguin sampai benar-benar airnya di dalam ember yang bercampur air dengan HCl ini sudah benar-benar habis, ya. Kita tunggu. Nah, jadi ingat ya kawan-kawan, ketika hendak membackwash, hendak meregenerasi resin kation, kita posisikan backwash dulu. Nah, ketika backwash kita tunggu airnya sampai benar-benar bersih di saluran limbah. Lalu kemudian kita isi sambil menunggu air backwashnya bersih, kita isi air ke dalam ember kira-kira 10 liter air, lalu dicampurkan dengan 1 liter HCl. Nah, ketika sudah betul-betul backwashnya bersih, kita putar kepala backwash dari posisi backwash ke posisi brain slow refill, ya. Ini tandanya ya kawan-kawan, ada tulisan brain slow refill, tanda panahnya. Ini artinya posisi selang menyedot obat. Nah, kalian lihat nih, obatnya kan lama-lama mulai berkurang. Nah, kita tunggu sampai obatnya habis, ya. Baik kawan-kawan, ini air yang dicampur dengan HCl sudah mulai habis, ya, di ember. Itu kita tunggu sampai benar-benar habis airnya. Sedikit lagi, ya. Jadi fungsi regenerasi pada resin kation adalah untuk menukar ion-ion yang sudah jenuh yang tertangkap oleh resin kation dengan hidrogen klorida dari HCl yang dicampur dengan air, agar nantinya resin kation menjadi aktif kembali untuk mengikat Ca dan Mg pada air yang diolahnya. Jadi dia ikat Ca dan Mg dan dia nanti akan keluarkan hanya hidrogen saja, hanya air murni saja. Nah, ini airnya sudah habis ya kawan-kawan. Nah, ketika airnya sudah habis, kalian pindahkan posisi blend slow refill ini ke posisi brain refill. Seperti ini. Pindahkan ke brain slow refill atau tanda ada ember dan panahnya ke bawah. Ini maksudnya air akan dikirim kembali ke dalam ember. Tapi air yang dikirim ke dalam ember ini kawan, bukanlah air obat tadi. Ini airnya tawar. Ini saya cicip kawan-kawan. Tawar, ya, airnya tawar. Jadi air asam tadi itu kemana? Ini lagi di dalam, diproses, ya, lagi diproses. Nah, ini kayak mana? Setelah kita buang kembali ke ember, rumusnya kawan-kawan, 1 ember air yang disedot, maka 2 ember air yang dibuang. Ini kan tadi 1 ember air disedot. Nah, ini nanti 2 kali ember penuh ini baru saya posisikan ke pasrin, ya. Nah, airnya kok kuning, Bang? Ya, karena memang airnya ini masih belum jernih, ya. Nah, ini kita hanya akan membuktikan proses regenerasi menggunakan HCl apakah bisa menurunkan TDS atau tidak. Tadi kawan-kawan sama-sama melihat ya bahwasannya TDS air bakunya itu 103 ppm. Setelah diregenerasi dengan HCl, apakah bisa turun? Nanti kita buktikan sama-sama. Oke, kita tunggu airnya 2 kali ember penuh, ya.
2 kali ember penuh. Ini kita buang. Ada mau 1 ember ya kawan-kawan, kita buang aja. Nah, nanti kita isi air lagi. Nah, ini air yang dibuang ini air obat. Enggak, ini airnya tawar. Bukan air obat, tawar. Jadi air obat yang HCl itu di mana? Di dalam ini. Di dalam ini. Jadi tidak ada air yang keluar ini adalah air yang mengandung obat. Jadi keramik-keramik pun aman ya kawan-kawan. Jadi nggak ada. Jadi obatnya ke dalam. Terus yang dibuang tadi itu hanya air tawar. Nah, nanti waktu dipasrin untuk menandakan regenerasi kita berhasil atau tidak, air yang dipasrin itu nanti harus kita cicip. HCl itu kan asam kawan-kawan. Nanti kalau kita cicip air yang dari HCl dari pasrin itu asin, berarti sistem regenerasi kita berhasil. Ya, berhasil. Nah, ini kan airnya jernih ya kawan-kawan. Nah, ini kita tunggu 1 ember penuh. Jadi rumusnya 1 ember air yang disedot air obat, buangnya 2 ember. Ketika sudah 2 ember baru kita posisikan dia ke pasrin. Pasrin kita harus punya TDS. Punya TDS kita ukur lama-lama turunnya berapa. Dari TDS-nya error nanti 1000 lebih sampai turun serendah mungkin. TDS-nya tadi sebelum kita ukur sebelum kita cuci 103 ya. Ini nanti udah dicuci, TDS-nya berapa turunnya, mari kita buktikan sama-sama. Oke, sudah 2 kali ember penuh ya, udah hampir ya. Kita tunggu sampai benar-benar penuh ya. Jadi ini bukan air obat, jadi aman. Jadi kalau katanya nanti ini air obat ini bahaya, enggak, air obatnya di sini lagi diputar. Nah, air obatnya lagi diputar-putar di sini, kawan-kawan. Oke, sudah mau penuh ya, sudah mau penuh 1 ember. Oke, sekarang saya buang ya kawan-kawan. Ini karena sudah penuh 1 ember. Said, ambilkan TDS. Ini saya buang. Nah, ini kita putar ke posisi mana? Kita putar ke posisi pasrin. Nah, ketika kita posisi pasrin, kita di sini kawan-kawan. Nah, kita di sini, kita cicip airnya. Ini lihat, saya cicip ya. Saya cicip nih. Nah, ini airnya asin. Nah, airnya asin. Jadi tandanya pencuciannya berhasil. Nah, pegang. Nah, kita ukur ya TDS-nya, kawan-kawan. Kita ukur. Ini tinggi, kawan-kawan. TDS-nya tinggi. Kita ukur berapa? Nah, ini 1000 lebih, kawan-kawan. Error. Nah, 4570 ppm. Ya, 4570 ppm. Artinya ini TDS tinggi. Nah, ini airnya asin, kawan-kawan. Nah, asin. Asin ya. Jadi aman ya. Kita tunggu TDS-nya serendah mungkin, baru nanti kita uji ya. Ini saya ukur berapa TDS-nya. Makin lama makin turun dia, kawan-kawan ya. Ini TDS-nya masih di berapa? Kita ambil lagi airnya di sini. Ambil. Starter, kawan-kawan. Pas patah. Oke. Ini udah 1490. Kita ukur ya. Nanti kita tunggu sampai TDS-nya rendah. Ya, sampai TDS-nya rendah. Jadi mengregenerasi itu menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Nah, ini sudah turun di 437, kawan-kawan ya. Turun di 437. Kita ambil lagi sampelnya.
Nah, ini kita ukur lagi berapa TDS-nya. 310 ya, makin turun. Tadi berapa? 103 ppm. Ini kita ambil lagi. Nah, kita ambil, kita cucukkan lagi. 253, makin turun ya. Nah, kita harus buat dia semakin turun ya. Ini kita ukur lagi. 221 ya. Oke, 196 ya. Pegang saya capek juga. Ukur, tengok nih. Ukurkan di sini. Ukur sini. 173 ya. Kita tunggu sampai TDS-nya benar-benar turun. 171, 154 ya. 137. Lama ini, karena ini sudah lama tidak diregenerasi ya resin kapionnya, jadi lama deh. 136, 133, 227 ya. Oke, masih kita tunggu aja dulu, agak lama sedikit. Oke, kita tunggu aja dulu, agak lama. Ambil, kita uji lagi berapa ya sekarang. 113 ya, masih lama. Oke, kita uji lagi berapa airnya. Nyalakan lagi setelah berapa lama. Nah, ini di 20 ppm ya kawan-kawan. Airnya sudah turun di 20 ya, turunnya drastis sekali ya. Wah, coba kita tes lagi. Aduh, payah ya kalau kita tangan sendiri tes lagi. Bentar kawan, tes ya, berapa ppm ini ya, di 20-23 ya berarti ya TDS airnya ya kawan-kawan. Berarti turunnya dari 103 menjadi 20 ppm. Berarti penurunan TDS-nya dari 103 setelah kita regenerasi itu menjadi
airnya itu 20 ppm ya. Nah, 20 21 berarti kurang lebih sekitar gitulah ya kawan-kawan. Nah, berarti proses pencucian membran pencucian resin kation kita atau pengaktifan resin kation kita itu sudah berhasil ya, menurunkan dari 103 ppm menjadi 20 ppm kawan-kawan. Nah, kalau sudah seperti itu, proses pencucian regenerasi resin kation kita sudah berhasil. Maka ketika sudah berhasil, kalian pindahkan posisi kepalanya ke posisi servis ya kawan-kawan. Nah, ini posisi servis. Jika proses seperti ini berarti sudah selesai proses regenerasi kita. Kita kembalikan lagi semuanya seperti semula, lalu kita simpan lagi ya. Nah, proses pencucian resin kation sudah selesai.